Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Iva Masrifah MM. Nah, sebelum memasuki materi, aku mau nanya nih, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja memasuki materi dalam mata kuliah di manajemen keuangan, yaitu adalah ada pengertian penganggaran modal dan pentingnya penganggaran modal, tinjauan penganggaran modal, manfaat, dan juga evaluasi serta contoh soalnya. Oke. Pengertian penganggaran modal. Menurut Rianto 2001, berpendapat bahwa penganggaran modal ialah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengambilannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan antara lain karena dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Pengeluaran dana biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut. Tinjauan penganggaran modal. Mengurangi resiko yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat resiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, resiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofinya. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Mengasuransikan resiko, yaitu memindahkan resiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen resiko, baik untuk sebuah organisasi ataupun untuk individu. Asuransi juga termasuk di dalam strategi transfer resiko, di mana pihak asuransi setuju untuk menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama adalah dampak jangka panjang keputusan investasi, penentuan ketersediaan aktiva modal pada waktunya, ketiga menghimpun dana, dan juga yang keempat adalah mengeliminir resiko. Selanjutnya adalah evaluasi metode-metode penentuan peringkat alternatif. Pokok penganggaran modal yang terjadi pokok juga dari semua analisis keuangan adalah pengambilan keputusan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Proses penganggaran modal dirancang untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah mana di antara berbagai investasi saling menyingkirkan atau mutually eksklusif yang harus dipilih. Yang kedua adalah berapa banyak proyek secara total yang harus diterima. Hal-hal tersebut berhubungan dengan kriteria penyusunan peringkat alternatif. Yang pertama adalah pengambilan kas yang diskontrokan, tingkat hasil pengembalian akuntansi, nilai sekarang bersih atau net present value, tingkat hasil pengambilan internal atau IRR, nilai akhir bersih, hasil pengembalian biaya kesempatan atau indeks probabilitas. Yang terakhir adalah tingkat hasil pengembalian perpetuitas. Aspek penting dalam penganggaran modal. Yang pertama adalah gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari. Sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua ada think incrementally. Berusaha untuk selalu think incrementally. Bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah perhitungan opportunity cost, adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Selanjutnya ada sunk cost, tidak termasuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek dan investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk menghitung sunk cost dalam suatu analisis capital budget. Yang kelima ada konsekuensi proyek. Arahkan fokus Anda juga pada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama adalah biaya proyek harus ditentukan. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari suatu proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga adalah resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir adalah nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Contoh soal.
Tahun 2004, PT Raffi berinvestasi dengan modal sendiri sebesar 5 miliar rupiah. Modal kerja 1 miliar, umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 20%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun adalah 950 juta, 1 miliar 100 juta rupiah, 1 miliar 250 juta rupiah, 1 miliar 400 juta rupiah, dan 1 miliar 650 juta rupiah. Berapakah kas bersih yang diterima di akhir tahun? PP, IRR, NPF, IRR, PI layak atau tidak? Penyusutan sama dengan adalah investasi dikurang modal kerja, umur ekonomis, dibagi umur ekonomis. Penyusutannya adalah 5 miliar dikurang 8 miliar dibagi 5 tahun, sama dengan adalah 800 juta rupiah per tahun. Berikut adalah tabel cash flow. DF adalah 20% sama dengan 1 per 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat di tabelnya adalah tahun selama 5 tahun ke depan dari 2004 sampai 2008. Untuk kas bersihnya kita bisa langsung kita lihat proses itu didapat dari EAT atau bunga dikali dengan ditambah dengan penyusutan didapat adalah nilai 1 miliar 750 juta dan dikali dengan DF atau bunganya 0,833 dan didapat adalah kas bersihnya adalah 1.457.750 dan juga mengikuti dari 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 dengan hasil yang sama dan untuk kas bersihnya ditambah dan didapat nilai 6 miliar 860 juta rupiah. Selanjutnya adalah payback period, umur investasi 5 tahun. Di sini bisa kita lihat untuk EAT-nya adalah sama, penyusunannya juga sama, secara period juga sama, dan bunganya juga sama. Dan dihasilkan jumlah bersihnya adalah 6 miliar 860 juta rupiah. Jika tahun sama dengan investasi dikalikan 1 tahun, jika tiap tahun berbeda investasi dikurang periode dengan proses, yaitu adalah 5 miliar dikurang dengan 1 miliar 750 juta rupiah. Dan PP atau payback period adalah 7,9 atau sampai dengan 8 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP di bawah dengan umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Yang ketiga adalah contoh average rate of return, rata-rata pengembalian bunga. IRR adalah rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali dengan 100%. Rata-rata EAT sama dengan adalah total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata EAT sama dengan adalah 6 miliar 350 juta rupiah dibagi 5 dikali 1 miliar 270. Rata-rata investasi adalah investasi dibagi 5, yaitu adalah 5 tahun. IRR-nya adalah 1 miliar 270 juta rupiah dibagi dengan 1 miliar dikali 100 dari dapat nilai adalah 1,27%. Selanjutnya adalah net present value, adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. Jika NPF positif, maka proyek diterima. Probabilitas indeks atau PI merupakan resiko aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. PI didapat rumus adalah total PF kas bersih dibagi PF investasi. Jika PI di atas 1, maka proyek diterima. Jika di bawah 1, maka proyek ditolak. Selanjutnya adalah net present value. Untuk EAT bisa dengan penyusutan dan serta proses dan juga DF, kita bisa dapat hasil yang sama. NPF adalah total PF kas bersih dikurang PF investasi. NPF sebesar 6 miliar 8 juta 600 ribu rupiah dikurang 5 miliar. Didapat NPF adalah 1 miliar 8 juta 600 ribu rupiah. NPF positif, maka proyek layak diterima. Selanjutnya contoh kelima adalah PE atau Profitability Index. Investasinya adalah 5 miliar dan didapat tahun dan tabel semuanya juga sama seperti contoh sebelumnya. PI didapat rumus adalah total PF kas bersih dibagi PF investasi. PI sama dengan 6 miliar 860 juta dibagi dengan 5 miliar. Didapat hasilnya adalah 1,2. Dan didapatkan nilai lebih dari 1, maka proyek diterima. Selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR.
proses dikali dengan DF 28%, kutub nilai PF positif. NPF sama dengan adalah 5.037.150.000 rupiah dikurang dengan 5 miliar. NPF-nya adalah 37,150. Kutub nilai NPF negatif. NPF sama dengan 4.933.650.000 rupiah dikurang dengan 5 miliar. NPF-nya adalah negatif 66.350. Terakhir adalah Internal Rate of Return (IRR). Total PF positif dikurang investasi dikurang dibagi total PF positif dikurang total PF negatif. Jika IRR di atas dari bunga pinjaman, maka proyek diterima. Kesimpulan, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek diterima karena IRR bunga pinjaman atau 28,4% di atas dari 20%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum